Tapi dengan image black metal yang satanikal gitu mas, mendalami juga nggak ke kehidupan satanikal mas? Percaya sangat dengan apa namanya yang gaib-gaib itu juga kan berbau setan. Suatu ketika itu ada apa namanya ada kayak banaspati itu api. Saya langsung main tuh santet ini. Suatu saat saya akan punya band yang namanya Serem, musiknya serem. Kenapa saya ambil Norway sama Sweden? Karena dari sanalah lahir black metal. Kayaknya siluet album yang The Mysteries Dom Satanas itu gereja itu, katedral itu. Saya malam-malam ke situ tuh. Wah, kan dinginnya luar biasa itu ya. Itu kejawenan Mas Budi gitu yang diaplikasikan ke dalam santet apa mas? Ya yang saya pelajarin, yang saya lihat, ya, yang saya dengar, yang saya amati. Halo semuanya, salam kenal. Gue Aldi Fadilah. Kembali lagi di Cila Suara bersama Mas Saya Budi. Budi. Mas, black metal merubah hidup Mas Budi seberapa jauh mas? Ya, kadang-kadang lebih mengutamakan black metal daripada keluarga. Contohnya apa tuh mas? Lebih Ya, mendahului black metal? contohnya ya, misalkan saya apa band lagi tour apa-apa ya, itu yang diutamakan. Soal apa namanya juga finansial apa apa ya, jangan sampai keluarga mengganggu Oh hobi. gitu. Itu kadang-kadang, tapi sering Seloyal itu dengan black metal ya mas? ya nggak tahu nih jadi apa ya, jadi buat semangat hidupnya di situ sih ya, kayak apa apapun diperjuangkan lah ya, seperti memperjuangkan keluarga juga lah, ibaratnya keluarga kedua gitu, jangan sampai mati gitu. Nah, selama saya masih sanggup, masih dikasih napas, dikasih rezeki, tetap jalan. Nah, gitu. Gitu. Sejak kapan mas tertarik dengan black metal? Itu 95 apa ya? Saya kan dulu sering bolang ke Jogja, Bandung, gitu. Ya tahun 95-an kalau nggak salah, iya. Nah itu udah seringnya dulu ke Jogja, terus kalau ke Bandung itu ya pas uh, sering main ke tempat teman-teman di Bandung gitu, si Ade, Ibram, dulu terus di perapatan itu dulu ada Detak, Palaguna, ada apa namanya perapatan rebel masih ngemper gitu di jalanan mama saya dulu ngemper. Nah merasakan namanya kan perapatan rebel, terus Palaguna ya tempat kongkongnya, terus sama anak-anak Insanul Maut juga saya dulu sering ke Bandung ya, silaturahmi gitu lah, bolang gitu. Anak-anak Bandung kalau di Jogja itu seringnya ya ke Krapyak, terus kalau ada event-event, terus dulu yang event besar itu rame banget di Gridosono itu, jadi inspirasi gitu. Tahun 95-an dan 96 baru saya mulai tahu bahwa ini musik yang dari dulu saya cari gitu. Saya pinjam kaset Daktron, kaset apa dulu tuh, Marduk. Kalau dulu kan zaman SMA saya senangnya kan Sodom, Kreator, Obituari, Kultura. Itu terus ya punya band itu, punya band thrash metalan gitu. Oh sempat sebelum terjun ke black metal ya. Saya ngeband tuh sejak 91 tuh ya kalau nggak salah di Depok, tapi cuma berapa kali tuh Depok, pas 92 terus ke Purwokerto kan kuliah. Terus sebelumnya udah main band metal di Depok
sama anak-anak kereta itu angker. Dia main di pensi SMP 1, terus SMA 2 sama saya itu dia itu. Terus lulus pindah ke Purwokerto bikin band, tapi bikin band dulu di Purwokerto yang namain bukan saya tuh, Intropen itu temen diajak jadi vokal Intropen. Terus 92, 93, terus 94 ganti lagi band Sacrifix. Terus 95 ganti lagi, nah ini mulai ke arah-arah yang horor. Bikin band namanya Ziarah. Ziarah ya. Dulu perpaduan antara bekasnya Sacrifix dengan saya kan bekas Sacrifix sama bekasnya Buron tuh dulu main Sepultura gitu. Dia juga waktu itu sempat pecah, akhirnya mau ngambil saya sebagai vokalis, main beberapa event Ziarah. Terus baru saya bikin Traktor 96. Nah itu Traktor itu udah main black metal itu. Dia tuh foto-fotonya ada tuh di Sumarjito Unsur, terus di sono Bendung Serayu udah pakai. Terus ini kita belum tahu mas apa body paint yang buat wajah putih, kita pakai hitam semua. Hitam itu pakai yang buat pengantin. Hitam. Terus main siang-siang di Bendung Serayu kayak wong edan. Iya, terus akhirnya band Traktor itu pecah karena sebagian saya sama Rudi sama Tuil itu drummer lebih memilih condong ke black metal, karena kita pada saat tahun 96 itu sudah bikin recording studio di Jogja itu. Terus pecah. Akhirnya bulan Mei apa Juni itu saya main di Purwokerto Kotip itu tahun 97 pakai nama Santet. Oh itu first time pakai nama ya, Santet. Itu saya tetap ngajak Rudi sama Tuil yuk bawain ada lagu Darktron sama lagu siapa saya juga lupa itu dulu. Orgasmatron juga masih dibeli bawain. Tapi sama lagu sendiri kalau nggak salah. Terus itu formasi itu cuma saat itu doang. Terus berubah. Pas album pertama itu debut saya bikin, dulu kan album kaset indie label itu ya DIY gitu, DIY itu kita titip jual di Kota Mas Jogja. Terus teman-teman kayak Wilman yang bekas trauma itu kayak kenal juga tuh, titip gimana dulu yang jualan kaset itu di distro bisa dihitung jari itu apa namanya, yang kalau orang ngelapak itu ya pokoknya tahun di bawah 99 itu kaset itu masih sangat-sangat jarang. Nah itu terus ya kayak gitu lah, banyak kenal orang kan, kita sering ke Jogja terus ke Solo, kenal sama Kusworo, beli flash terus bikinin album Santet yang kedua. Waktu itu kan mepet waktunya, kita rekaman di Jogja mampu cuma 5 lagu karena seminggu harus jadi itu album, gila nggak itu. Terus akhirnya daripada ini kaset mubah, side A side B nya nggak ada, udah ajak aja ini si Drosophila gitu. Drosophila rekaman 5 lagu, yang 1 lagu Siluman maksudnya gimana? nggak ada. Nggak jadi karena udah deadline, makanya cover kasetnya udah kadung dicetak dulu kan, minimal bikin 1000 gitu ya. Itu lagu kelimanya, ada yang nanya dulu lagu kelimanya mana, itu Siluman. Karena si Drosophila cuma akhirnya 4 lagu ya, itu booming itu. Santet Maharutan Larangan ya, itu Santet temanya dari dulu, dari album pertama itu yang Treasures of Darkness itu 8 semua ya? Makhluk ke-8 itu ya, tentang kita arah-arahnya di creatures, mistik, cerita-cerita apa namanya, kisah-kisah mitos Jawa. Sampai sekarang saya tidak
tidak ingin merubah image santet, biarin aja, emang kita lagunya kayak gini. Dulu ada yang bully lah, lagunya mendayu-dayu gitu. Terus album ketiga kita bikin tetap temanya Javanese tapi cepet gitu. Tapi tetap nggak jauh dari itu, santet tuh tema-tema tentang Jawa lah, delapan, mistisme, cerita mistos gitu. Tapi atas dasar apa mas dengan adanya gempuran zaman dulu, thrash metal, mungkin death metal, terus grunge, kenapa jatuh hatinya pada black metal mas? Karena apa? Ya emang dulu gini, dulu saya tuh orangnya introvert. Jadi kuliah di Purwokerto tahun 92. Saya itu jarang ada di kamar kalau malam. Senangnya ya dulu Purwokerto nggak seramai ini dulu. Tahun 92 Sumampir itu dekat lapangan tuh serem. Lah saya sering di situ malam. Biasanya supaya ngantuk lah. Katakanlah jam 9, nanti jam 2 malam baru pulang. Ya ngeliatin sawah aja gitu. Duduk di bawah pohon. Iya sendiri. Emang senang sendiri tuh. Terus suatu ketika itu ada apa namanya, ada kayak banaspati itu api. Saya langsung main tuh santet ini. Suatu saat saya akan punya band yang namanya Serem, musiknya serem. Padahal saya udah main band sama temen itu, introvert itu bawainnya Sepultura gitu kan. Ya dulu sih serem nggak serem itu ya, karena masih cuma gahar lah. Iya, kalau serem horor enggak. Akhirnya itu kesampaiannya itu pas 97 itu, pas pecah itu traktor, saya langsung ingat itu, pakai nama ini aja, santet. Tapi dengan image black metal yang satanikal gitu mas, mendalami juga nggak kehidupan satanikal mas? Ini kalau menurut pendapat pribadi saya ya, maksudnya satanik itu persepsinya harus beda-beda ya. Kita percaya sangat dengan apa namanya, yang gaib-gaib itu juga kan berbau setan. Mungkin setan sini sama setannya Norway beda bentuknya, percayaan. Tapi makanya saya kemarin pas ke Norway itu penasaran dengan isi dari gereja yang hitam itu. Saya videoin itu. Tapi memang saya yakin itu di dalam ada aura makhluk lah, karena itu kan dikunci ya, nggak bisa masuk. Itu kan ada altar, di dalamnya ada altar, terus ada buat yang orang-orang pada misa gitu ya, tapi digembok itu, kita nggak bisa masuk. Tapi dari situ auranya udah, jadi mungkin ya sama aja kita kayak misalkan orang Jawa semedi apa gini, di mana di bawah pohon beringin apa di gua apa cuma beda tempat itunya aja ya, tempat dalam tanda kutip pemujaan. Ya, kayak saya kan orang Islam, Muslim saya ya masih belang bonteng sih namanya, masih jauh dari tingkat khusyuk. Tapi saya percaya sama Jawen, saya percaya sama apa, ada itulah kekuatan nggak tahu ini kekuatan siapa gitu, tapi saya percaya. Saya dulu terobsesi sering mana gitu, misalkan ke daerah Solo, dari mana itu ada, dulu saya pernah tuh nabak tilas ngunjungin tempat-tempat yang banyak dukunnya lah, banyak orang pinter, banyak raja, saya datangin. Dulu waktu kuliah itu orang-orang belinya buku kuliah, saya langganannya majalah Posmo itu kan majalah apa namanya, Supranatural. Jadi terobsesi di situ. Jadi saya tuangkan di album santet, semua lirik dari ujung sampai sekarang album 12 saya yang bikin. Kalau musik emang bareng-bareng, saya ngarahin ke gitaris, makanya beda-beda tuh konsep musiknya yang santet lagu album 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 kan perpindahan dari gitaris ya. Cuma saya ngarahin, gua maunya album santet misalkan yang besok ke 13 itu ya,
itu lebih banyakin nada-nada Jawa. Karena kita udah berhasil menggabungkan antara nada-nada Jawa dengan nada-nada ya black metal gitu ya. Jadi musiknya santet gini dan bisa diterima. Terima kemarin tuh, diterima itu kita jangan bergembira dengan zaman now kan mudah ya. CD kita genjreng-genjreng terus di kamar ibaratnya, terus bikin album zaman now gampang itu. Pakai punya komputer apa-apa, modul apa-apa, langsung bikin album. Ya kan, terus dilempar ke internet dan sebagainya mudah zaman now loh. Dulu nggak kayak gitu dulu. Nah itu. Jadi terus jangan berbesar hati lah dengan gitu. Wow, bisa dilempar ke ini. Itu kalau menurut saya belum sesungguhnya untuk real band. Real band harus wani perih, bisa menunjukkan unjuk gigi di luar dan diterima gitu. Alhamdulillah kayak kemarin kita ya banyak menyaksikan dan sebagainya ya, kita bisa main di Swedia, di Norway di hadapan orang-orang asli sono gitu. Dan mereka antusiasme dan apresiatif banget gitu terhadap santet. Dari situ kita alhamdulillah udah long bahwa kita bukan hanya album yang diterima, tapi ternyata pas manggung juga saya bilang sama anak-anak, pokoknya mainin boleh lagu santet. Misalkan kemarin lagu 14 ya, itu lagu santet 12. Nah, dua terakhir itu cover. Saya bilang sama audiens, memang santet itu rootsnya itu ya kita pasti niru dari Norway maupun Sweden atau negara Eropa lainnya ya. Jadi lagu terakhir kedua itu saya menghormati repertoar santet itu influence-nya. Yang paling utama itu Dimmu Borgir. Akhirnya kita bawain lagu Dimmu Borgir dan mereka senang gitu. Jadi kita tidak cuma wah nih gue punya lagu kayak gini-gini, tapi kita harus kembali ke roots, yaitu salah satunya tribute atau cover kayak gitu. Tapi ya sebagai band black metal santet ya alhamdulillah ya saya pikir punya punya karakter sendiri dari dulu. Walaupun di ini wah lagu lu gini ikutin yang sekarang ini nggak ada, kita tetap ini. Dan ya yang herannya kita bikin album selalu habis gitu kan, jual di lokal maupun kalau di luar sistemnya kan saya ada label luar yang minat silakan aja gitu. Kita nggak terlalu cerewet soal royalti dan sebagainya, biar dia ngatur lah gitu. Kita juga dirilis juga terima kasih gitu, dan itu suatu respect dari orang-orang luar gitu. Makanya santet tuh dibawa sama bos label Malaysia untuk tour gitu, Asia gitu, pakai duit dia gitu. Terus kenapa santet bisa main di Eropa, di Norway sama Sweden ya karena bantuan dari label yang orang Eropa itu gitu. Dia ngasih jalan, dan itu dia tidak semua band itu dia kasih jalan gitu. Yang penting nggak tahu kenapa itu gitu. Jadi sebetulnya sih waktu kemarin tour itu harusnya empat negara itu, tapi dia ngasih link ke Finland sama ke Estonia. Nah, tak lihat mapnya itu ya, wah ini Sweden sini, Norway sini, Finland ke sini, Estonia sini. Wah ini saya langsung berpikir ke hal yang hal yang krusial, yaitu apa? Duit. Duit itu finansial untuk ke sana itu kan besar banget ya. Iya. Akhirnya saya ngambil cuma 2. Kenapa saya ambil Norway sama Sweden? Karena dari sanalah lahir black metal, ya kan? Black metal. Mayhem juga kan si Pierre Olin itu kan kata si anak Sweden juga aslinya orang Sweden. Jadi perpaduan di situ. Saya waktu di Sweden itu penasaran sama gereja yang dibikin album The Mysticism Satanas itu. Saya ke situ ternyata di Swedia. Iya, setelah diteliti saya, oh ini yang ini nih.
datengin. Waktu saya pas dijemput sama KBRI itu kan sampai di parkiran menuju ke tempat restoran itu ada, wah itu Itu yang dibakar itu Mas? bukan, Oh, bukan. itu yang kayaknya siluet album yang The Mysteries Dom Satanas itu gereja itu, Oke. katedral itu. Saya malam-malam ke situ tuh. Wah, kan dinginnya luar biasa itu. Mau pulang aja nggak sanggup, akhirnya naik taksi. Bayar 1 juta. Kalau diduitin rupiah, dari situ kan 3 kilo lah itu 1 juta. Grabnya. Mas iklan dulu Mas. Ini temanku Mas. Oh, ya. Talking deal. Ada Akil guys. Dari Jakarta juga ya? Iya. Welcome to Ngapak. Iya. Akil guys. Ah, iya. Tapi kalau mau tanya-tanya boleh ya. Iya, tanya aja. Bebas. Tapi Mas jauh sebelum itu ke kejawenan Mas Budi gitu yang diaplikasikan ke dalam santet apa Mas? Ya yang saya pelajarin, yang saya lihat, ya, yang saya dengar, yang saya amati. Pokoknya setahu saya ya, lagu-lagu santet itu ya tentang Jawa lah, terutama Banyumas, mistos Banyumas. Ya saya kan juga dulunya punya kumpulan jemaah, apa namanya, jemaah yang suka kalau malam Jumat Kliwon itu ke tempat-tempat kuburan itu di Purwokerto, ya ke Sekmakdum, ke Karangnangka, kemana gitu, sama ya orangnya sih cuma 7 orang, tapi sekarang enggak, faktor saya faktor sibuk banget akhirnya. Itu udah zaman kuliah, sama terakhir yang waktu kemarin pas COVID itu kan kita nggak banyak kesibukan, makanya saya nyari kesibukannya itu diaktifin lagi. Tapi ada gurunya lah, kalau nggak ada gurunya itu ya yang ikut-ikut gitu bisa kesurupan kayak gitu. Yang tadi Mas Budi mention mendengar dan melihat apa Mas? Ya saya kan pernah juga dimasukin di album itu waktu saya napak tilas ke makam bupati pertama Banyumas itu saya pernah itu jalan jam 9 apa ya, setengah 9 dari pasar Banyumas ke Jauhan itu. Dulu masih sepi, apa sepi lah, zaman tahun 90-an gitu. Ya pernah itu tahun 99 kalau nggak salah. Apa yang diminta saya sama teman berdua itu. Dia juga sering ke tempat-tempatnya itu. Dia tahu semua tempat-tempat, misalkan ada makamnya siapa tahu, teman saya. Nah, terus ajak saya mana, Jauhan, yuk. Ya dulu saya bingung habis lulus kuliah itu mau ngapain. Kita ke sana tempat suci, kita minta apa, mungkin di Jawa jalan, tapi nggak pakai patuh tenteng, syaratnya patuh tenteng sampai sana tengah malam. Dulu kan masih ya jarang rumah apa sepi lah gitu. Terus pokoknya lihat ke depan terus gelap, nggak ada cahaya. Sampai sana, ini pengalaman pribadi ya. Terus sampai pucuknya ya, pokoknya jangan ngelihat ke kiri, kanan, belakang, ke atas, ke depan. Terus teman saya di depan. Nah, sampai petilasan tuh ya udah kita duduk aja. Duduk, kita ya berdoa lah, minta kitanya apa gitu. Pengalaman pribadi saya itu waktu tahun 99, saya masih nganggur itu habis kuliah. Saya mintanya apa ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang hampir semuanya itu kejadian. Dan teman saya juga kejadian. Teman saya itu ternyata minta, dia pengen punya istri dari kiai, dan dia dapat istri kiai. Kalau saya pengen, saya punya impian ini terjadi semua. Itu gelap banget. Terus ya di sekitar itu
kayak ada suara orang-orang tua, kakek-kakek lah, banyak nih. Ada suara kuda juga gitu. Tapi begitu pas agak terang gelap, nggak ada itu. Nah, teman saya bilang kalau dikasih tahu nanti lu ngacir gitu. Ya ternyata ya kuburan doang. Tapi kan kita bukan memuja kuburan. Kita tempat yang apa? Kita langsung fokus ke keinginan kita apa-apa gitu. Kalau misalkan kita kayak di rumah lah, kita ibadah itu pasti pikirannya ada ngelihat sendok, ada ngelihat jadi kurang khusyuk. Bahkan di masjid pun saya kadang-kadang ya masih ngelamun gitu, kurang khusyuk lah. Tapi entah kenapa kalau tempat-tempat gitu kita ya ibadahnya ya bukan dalam bentuk sholat, tapi ya maksudnya menyerahkan diri ke atas. Itu benar-benar apa ya khusyuk. Itu bukan menyembah kuburan, bukan. Makanya kebetulan di situ tempat suci, tempat bersih, dari otak ke dia bersih. Tapi yang pernah aku baca adalah kalau kayak gitu kan harus ada yang dikorbankan, benar nggak Mas? Itu kan kalau ke tempat-tempat pelarisan. Saya kan bukan tempat pelarisan, saya senang mengunjungin makam awan, mendoakan dia gitu. Kayak yang di Pancuran itu juga ada itu, mendoakan dia nanti doa kita supaya naik ke atas sama dia gitu. Karena ya kalau menurut saya sih orang-orang yang udah dimakamin itu apa-apa itu kita percaya bahwa dia lebih cepat ke atas. Karena kalau kita mungkin, apalagi saya itu banyak dosa lah, doa itu kurangan. Kalau mengenai tumbal-tumbal apa namanya itu pesugihan gitu sebenarnya banyak ya, tapi saya belum pernah itu. Kalau saya tulis itunya berdasarkan cerita ya emang iya, tapi saya pengen ngunjungin itu bukan dalam rangka untuk mencari itu. Jadi, nah apakah yang saya kerjakan itu gaib-gaib gitu disebut satanis? Saya juga nggak tahu, karena definisi satanis itu kan beda-beda. Gitu. Bong, itu yang saya bilang tadi ke gereja hitam itu, saya pengen tahu itu benar-benar ada makhluknya apa enggak gitu. Dan itu kan sampai sono sore itu kan kalau di Norway udah gelap ya, udah gelap, mandan gelap loh. Tapi auranya emang serem. Saya waktu mau berangkat itu saya harus minimal ke Norway itu ke dua tempat ini, ke Staff Church itu ya, gereja hitam itu kan jadi museum itu ya, sama ke tempatnya Mayhem itu harus minimal itu. Yang lainnya misalkan makan apa itu biasa, tempat wisata biasa. Alhamdulillah kesampaian itu walaupun waktunya mepet gitu, karena kan kita harus prepare manggung malamnya gitu, jadi terlalu mepet. Tapi nggak ngajok, dalam arti semuanya kesunyatan kesampaian. Saya juga nggak nyangka kalau keinginan saya untuk bisa main di luar negeri, ASEAN, terus sampai Jepang, apalagi sampai ke Eropa yang kita harus di pesawat itu 25 jam, 18 jam itu ke Turki, 3 jam transit, terus sekitar 3-4 jam lagi, apa 7 jam itu lupa saya, baru nyampe Swedia. Gila itu, sampai pegel banget. Tur santet ke luar negeri itu pernah ada dalam doa Mas Budi nggak saat ritual itu? Saya cuma pengen apa yang saya inginkan capai itu doang. Apa yang saya ingin capai itu aja, termasuk saya punya istri gitu, termasuk yang saya inginkan juga gitu. Aku pengen besok punya istri kayak gini, capai. Iya itu. Terus pengen ini, santet itu kan mulai dari band yang main di 97 itu di Kotip lah, Emperan, di Emperan ya, coreng-moreng gitu, orang-orang pada heran, main apa ki bocah gitu. Sampai terus gue pengen punya band yang bisa main di luar kampus, bisa main di luar, main di Banjar, di Gua Lawa. Terus punya keinginan lagi, gue pengen band ini bisa main luar kota, bisa itu.
Itu kalau nggak salah ya sekitar 80% lah, hampir semua di Pulau Jawa pernah sampai dia sampai Bali gitu. Terus udah keluar kota itu gue punya keinginan pengen gimana sih rasanya main di luar negeri itu sampean itu, dan itu diongkosin. Dia nggak kenal, dia tiba-tiba nginbox, Santet mau nggak main di Malaysia tahun 2015 itu. Ini orang serius nggak, tapi tak anggap serius aja, suruh bikin paspor. Waktu itu lagi banyak duit ya, semuanya tak bikin paspor 6 juta. Ya gitu, pakai duitku sendiri tuh. Berangkat, kita cuma modal berangkat ke Jakarta, habis itu pesawat udah ditanggung. Kuala Lumpur, Penang, pergi. Main. Kalau pertama kali main di luar itu, diongkosin full sama almarhum Ake. Tapi Mas, tarik mundur ke belakang 96 saat Santet terbentuk gitu, di momen apa Mas Budi ngerasa oh band ini udah mulai dikenal luas nih Mas? Saya nggak merasa dikenal luas, malah sampai sekarang belum merasa dikenal luas. Jadi itulah yang membuat saya berpacu untuk terus berkarya. Kalau kita udah jumawa gitu ya, itu kita akan apa ya, merendahkan orang lain kayak gitu. Kita lupa kita harus bisa mengelilingi dunia gitu. Saya yakin Santet bisa. Tahun 96 kan main black metal pakai nama Traktor gitu ya. Sama Santet sekarang ya lihat, saya juga kaget di ya, media sosial itu kan sekarang penting ya. Kita baru buka akun Instagram kalau nggak salah itu 2018. Dan itu kalau nggak salah gonta-ganti apa ya. Sekarang sebelum main ke Norway itu masih di 2000 berapa, belum 3000 kan. Sekarang udah 6000 lebih kan, banyak yang mungkin pengen tahu, pengen kenal. Kita juga pengen banyak temen gitu. Karena banyak yang testimoni yang mungkin nonton itu ya, nonton di kemarin di Oslo sama di Sweden itu semua apa namanya opininya good. Dan memang kita juga di sana bukan datang sebagai artis, kita pengen silaturahmi dan merangkul orang-orang bahwa musik kita seperti dan diterima gitu. Makanya nggak ada kita habis manggung terus langsung kembali ke backstage, itu nggak ada. Saya mesti langsung datengin tuh yang pada nonton gitu. Kita memang harus merangkul lah gitu. Itu mungkin yang saya mau ajarin ke anak-anak, jangan artis lah, kita underground nggak ada artis itu. Kita harus, ini nanti akan getok tular gitu. Banyak yang ngajak main kemana kemarin, USA, terus Meksiko, terus banyak lah, Brazil. Tapi saya punya perencanaan tahun 2026 itu kepingin tur ke beberapa pulau di Indonesia yang banyak black metal ya, kayak metal dah minimal, ke pulau Kalimantan, pulau Sulawesi atau pulau Sumatera. Dan tahun 2026 itu sama manajer itu, produser, kita mau tur Asia yang ke sekian kalinya lah. Tapi yang belum pernah, ke Filipina, Taiwan, Taipei itu ya, terus ke Korea. Kalau Jepangan itu udah pernah. Jepang ya, saya dapat kontak terus dari organizer yang kemarin bawa kita itu ke Osaka sama ke Tokyo apa ya. Terus suruh main lagi, tapi nanti saya ke tempat-tempat yang belum pernah dulu. Nah, ini tur Asia lah yang 2026. Nah 2027 baru aku mau ngerencanain kembali tur ke Eropa, tapi lebih banyak titiknya gitu. Saya nekenin ke anak-anak itu yang siapa. Mas, maaf.
Robert ini. Aku ganti Baterainya. baterai dulu, iya mas. Mas berarti tahun depan 2026 sampai 30 tahun. Nah, 2027. Oh 2027. Ini tahun ini baru 28 tahun. 28. Karena ngitungnya dari 97. Oh 2027. Angin apa mas yang udah pernah dilalui mas? Maksudnya? Cibiran atau apa? Itu udah biasa. Saya sejak bangun santet itu udah dimusuhin orang. Tahun 97. Yang musuhin ya orang-orang yang pecah dari skena waktu itu kan pecah skenanya di Purwokerto. Lah itu dimusuhin udah biasa. Jadi hal-hal yang apa ya kayak gituan ya kita nggak usah dengerin lah. Kadang-kadang juga kebawa emosi, tapi kita kan punya penasihat. Saya punya penasihat spiritual juga, udah nggak usah diurusin. Itu mungkin akan mengganggu konsentrasi ke Eropa waktu kemarin kan. Ya udah, karena udah biasa kan dimusuhin gitu, dan itu ya ibaratnya kalau jalan tol ya ngantuk loh tanpa belok-belokan gitu. Itu juga biasa lah ya. Yang penting santetnya yang saya bangun sampai sekarang ini ya bukti aja kayak gitu kan. Bukti kan kalau misalkan yang Pensibira itu bisa sampai kakinya ke Eropa apa Norway gitu. Tuh bagus. Karya kamu banyak tuh bang. Karena santet juga terus punya album Produktif terus ya. terbanyak di Indonesia. Ini mau bikin ke 13 band loh ya, band yang aktif gitu, bukan band project. Yang dimaksud band project itu kan belum tentu manggung apa gitu. Kalau si Bursum itu nggak manggung kan emang dia nggak boleh si Park itu, karena dia kan dulu membunuh itu kan ada sentence-nya gitu. Yang disalah kaprahkan itu. Kayak Mayhem aja nggak malu untuk tetap walaupun udah tua manggung terus gitu. Sampai sekarang bener itu si Necrobatcher kan udah yang asli cuma Necrobatcher sama Hellhammer ya tinggal Ya. kan? Ya tiap band kalau masih ada orang aslinya itu napasnya pasti sama dengan waktu dibikin itu ya kayak santet ya. Saya juga memantau band-band black metal Indonesia gitu karena sekarang kan musimnya black metal lagi gini nih gitu. Ya saya emang nggak mengaruh, saya cuma memantau aja gitu. Bagus lah gitu karena sekarang apa-apa mudah dalam teknologi. Dulu zaman dulu belum ada smartphone, belum bisa Google scroll apa-apa itu ya manual semua yang kita kerjakan DIY gitu. Itu baru underground itu. Zaman dulu itu benar-benar underground. Sekarang udah dimanjakan oleh teknologi lah. Orang sendirian aja bisa bikin band, bikin lagu, bikin album gitu. Mungkin seminggu dia bisa bikin 100 album bisa. Tapi kan bukan pure band gitu kan. Pure band itu proses, band itu ya kalau menurut saya harus punya karya. Walaupun udah puluhan tahun tempo semua 1-2 album ya itu nggak apa-apa gitu, daripada enggak ya. Terus unjuk gigi, buat apa bikin band kalau nggak unjuk gigi gitu kan. Orang suruh dengerin kecuali ya kayak Bursum itu kan karena ada tanda tanyanya gitu karena dia pernah sentence gitu. Dia jadi acuan wah nah, band gua harus manggung itu lalu lu telah dulu itu band kenapa nggak bisa manggung pernah diisukan untuk manggung terus di cancel ya emang nggak boleh gitu. Mungkin perjanjian sama pihak hukumnya sana seperti itu gitu. Kalau bandnya minimal ya sekali lah manggung kalau bisa karena band bikin album itu udah teknologi banget jadi yang nggak bagus jadi bagus ya. Vokal yang tadinya nggak ada cengkok jadi cengkok bisa itu gampang banget. Tapi kalau pas manggung ketahuan skill kamu kayak apa dan teknis kekompakan dari band tersebut ketahuan dia pas di stage itu mau stage kecil gede itu cuma penguasaan di panggung aja gitu. Kayak santet ya saya main di emperan nggak apa-apa ya kita jalanin main di panggung gede penontonnya ribuan ya juga sering ngalamin gitu. Jadi itu yang pengen kita gali pengalaman exciting experience
di setiap manggung, misalkan mau di Jogja dengan band-band yang non metal itu juga pernah gitu. Jadi atmosfernya beda-beda gitu. Tapi kita alhamdulillah di semua panggung itu dari yang lokal sampai yang luar negeri diterima semua gitu. Memang malah kayak di Swedia kemarin saya kaget pas di Swedia itu banyak yang hafal lagu Iblis Bergamis. Wah itu pas habis Iblis Bergamis selesai ada yang gondrong itu nunjukin bir langsung saya ambil minum di atas, wah balikin lagi dia. Jadi mereka senang kata kita membaur. Nah, gitulah. Kalau soal ini band harus kuat mental, dicibir, dihina, dibully gitu nggak apa. Cuma kalau saya ya dikritik, di apa ya udah biasa sama temen juga apa. Tapi kalau dihina ya satu dua lah saya notice gitu. Kenapa lu menghina gua? Emang lu lebih baik dari gua? Gitu. Gua punya masalah nggak sama lu? Gitu. Kalau lu punya masalah sama gua, datang sama. Ada beberapa yang japri itu banyak yang ngeper karena saya kan punya misalkan dia orang daerah deket-deket Jogja Solo gitu. Saya punya teman yang misalkan punya pengaruh gitu, apa preman apa gitu, bisa saya suruh dia ngambil kamu gitu, bawa ke sini gitu. Bukannya saya ngancam-ngancam gitu, bukan, kamu udah mengusik kehidupan orang dan saya nggak punya masalah dengan kamu gitu, kenapa kamu benci gitu. Ya banyak yang terus minta maaf gitu, tapi ada juga yang minta maaf bohongan ada. Tapi pokoknya segalanya dipelintir lah waktu yang kasus-kasus kemarin. Tapi ya saya diemin aja, ini mungkin waktu itu buat uji nyali sebelum berangkat ke Eropa. Karena banyak yang menyaksikan, bener nggak main ke Eropa, jangan-jangan band pamflet kan gitu kan. Orang ada teman saya yang menjadi bekas teman saya bahwa masa main di luar negeri belum ada tanggal, belum ada ini udah keluar-keluar gitu. Saya udah tahu, tapi sama si organizer kamu nggak boleh nge-share sebelum visa jadi, karena takutnya misalnya visa nggak jadi itu buyar semua gitu. Jadi akhirnya begitu visa jadi baru saya angkat semua gitu. Nggak mungkin lah saya berkoar main di Norway ini hanya untuk berkoar, hanya untuk pansos ya kan, itu menjatuhkan diri sendiri gitu. Disangkainnya apa namanya, jualan ngomong kosong, akhirnya kan bener. Jadi karena semuanya proses lah, tapi kan tidak semudah itu. Makanya saya sarankan band-band atau personal itu kamu pergi, jangan cuma di kamar doang apa di tempat itu doang. Bagaimana proses band atau pribadi itu misalkan ke luar negeri, itu prosesnya ada, itu bikin paspor, bikin visa, nggak semudah itu gitu. Nanti pas di sono juga mengalami apa tanya jawab imigrasi dan sebagainya. Itu kalau band udah melakukan jalan ke luar negeri tour gitu, kalau menurut saya ya siapapun lah, bukan hanya sana, tapi ada banyak teman-teman yang ke luar negeri itu band bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng itu cuma berisik doang, tapi buktinya mana gitu. Itu jadi kita ke Jepang, kita ke Thailand, kita ke Norway itu semua ada ceritanya dalam hal pemberangkatan maupun pulangan, gak semudah itu. Bahkan kita mau pulang ke Indonesia aja saya pernah dipersulit waktu dari mana ya, waktu dari Jepang. Iya itu bahaya itu, harus masuk Indonesia harus ngomong kita mau ke tanah air kita sendiri kok susah gitu. Itu challenge-nya di situ ya, uji nyalinya di situ, semuanya kita laksanakan. Ya jadilah band yang komplit gitu. Saya juga memacu kepada teman-teman band black metal yang teman-teman saya, kamu harus benar berani. Kalau kamu memang benar-benar band, kamu harus bisa main luar negeri atau keluar kota gitu. Jangan kita panggil keluar kota nggak datang, alasannya kerja ini itu lah. Band ini jangan kayak gitu, band harus serius.
kamu mau band apa beratin ini gitu. Kalau mau ngeband harus totalitas. Saya ajarin kalau kamu perlu link yang di luar negeri saya kasih. Gitu. Nanti kamu lobby dewek gitu kan, itu kan lobby kan beda-beda ya, beda gitu. Saya punya tuh link-linknya itu. Ya bahkan yang dari Norway sama Sweden itu juga saya kan ibaratnya udah punya link tuh. Banyak yang minta gitu. Tapi kan nanti deal-dealannya beda, ya kan? Dan nggak semudah itu gitu. Karena kita ngeband jangan sampai dianggap cuma gimmick and fashion. Harus punya apa ya, komitmen dan konsisten. Ya tujuannya untuk apa? Eksisten. Eksisten tuh saya kurang setuju sama eksisten yang gini, band udah puluhan tahun tapi manggung juga nggak tahu, bikin album lagi juga awalan doang, terus nggak kita ini mau bikin band untuk apa gitu. Kalau saya dalam jiwa ya, bikin band itu satu untuk diri sendiri ya, kedua untuk membangun skena itu. Makanya saya sering ngadain event. Buat apa saya ngeluarin duit puluhan juta, mendingan saya buat itulah tamasya dewek gitu kan. Jadi itu kita membangun skena itu. Kalau kita cuma mikirin kita sebagai band doang mah bisa aja band lama tapi lu punya album berapa baru segini, lalu selama ini ngapain gitu, untuk skena lu ngapain selama ini gitu. Itu menjadi pacuan. Tapi memang kembali lagi pola pikir saya sama teman-teman tuh beda. Kalau pola pikir saya gitu, band kalau bisa ya tunjukkan eksistensinya sampai bisa kemana gitu. Karena apalagi zaman sekarang lebih mudah, itu bikin album lempar keluar tuh gampang. Nah yang terjadi sekarang kayak gitu, jadi bikin band one man yang lagi musim apa, misalkan atmosferik atau post apa avant-garde, itu lempar keluar, gampang kan, internet dapat aplaus dari ini, wow langsung bangga, langsung ibaratnya wah gua udah mirip sama luar negeri nih gitu kan. Lu band lu masih band yang gak gua seneng itu gitu, band lu tuh cerita-cerita tentang kearifan lokal apa itu yang kita gak suka. Kita mengapresiasi mau band karbit ya, mau band apa namanya yang one man kayak apa yang udah berhasil mendunia tapi hanya sekedar maya ya. Jangan meremehkan lah, karena kamu juga kalau diremehin ya pasti marah gitu. Yang saya heran itu loh sama orang-orang yang maksudnya hater gitu. Santet itu tuh udah hampir 30 tahun udah kebal dibully dan sebagainya. Jadi anehnya itu Santet terus direndahkan, dibully apa, terus saya balik lagi counter attack langsung marah gitu kan, aneh. Lu kalau nggak mau dicubit jangan nyubit gua. Jadi cibiran terpedas yang pernah didengar apa Mas? Semuanya pedas. Salah satunya apa? Ya band kampungan, band apa gitu ya. Buktinya band kampungan bisa sampai Norway. Nah itu kan bukti kan. Nah, band lo bisa kan? Karena nggak mudah untuk ke Eropa, nggak mudah gitu. Kita ibaratnya misalkan punya duit dikit, kita harus nyari sponsor. Nah nyari sponsor itu juga nggak mudah. Ya. Gitu. Apa ada orang mau ngeluarin duit puluhan juta, ratusan juta untuk menguasain band kita, dia dapat apa? Nah gitu kan. Ya alhamdulillah Santet ibaratnya diorangin sama Kementerian Kebudayaan karena kita membawa nafas budaya Jawa. Memang saya ngangkat budaya Jawa terutama Jawa Tengah, Banyumas ini. Jadi dari kisah-kisah yang memang bisa dipercaya, bisa enggak, kayak contoh-contoh tentang di Gunung Slamet, di hutannya, di sungainya, ya, pokoknya kisah-kisah mistis gitu yang benar-benar Jawa. Kita juga mainin lagu Jawa,
di combine dengan musik-musik black metal Eropa itu dapat apresiatif lah. Sekarang inilah kita harus melalui hampir 30 tahun baru bisa gitu. Nggak mungkin 1, 2, 5 tahun langsung wah hebat-hebat, harus teruji gitu. Banyak yang tidak kuat mental gitu ya, banyak juga, banyak yang kan banyak tuh band-band yang maju ya ngetop gitu lah, terus dibully tuh ada gitu. Tapi kalau sampai mah udah biasa lah, itu sebagai apa ya, vitamin. Ya saya pembuktiannya dengan karyanya. Itu black metal sudah membawa Santet sejauh apa mas? Sejauh mana mas? Dia apa aja? Black metal sudah membawa Santet kemana aja mas? Turnya pak? Ya. Oh ya, saya Santet itu ya Jawa Bali itu kurang lebih ya 80% itu saya Santet udah pernah. Ya kurang lebihnya 500 kali manggung gitu. Kalau ASEAN ya seringnya ke Malaysia sampai 7 kali apa 6 kali gitu. Terus Singapura, Thailand, Jepang. Yang terjauh itu ya tanah leluhur black metal itu kita berhasil itu, kan nggak ada yang nyangka itu, disangkanya membual itu. Nah itu gimana ceritanya tuh mas bisa naik hajinya black metal tuh mas dari awal? Banyak yang nanya kayak gitu. Jadi ceritanya gini, saya mulai membuka untuk ke dunia maya luar gitu, karya Santet itu kalau nggak salah ya setelah COVID lah, setelah COVID. Nah udah mulai mengaktifkan Digital ya? ya kayak Instagram dan sebagainya, karya. Ya jalan itu tidak semulus yang kita kita bisa punya fanbase di Malaysia atau ASEAN itu, terus kita coba di Eropa kan nggak semudah itu. Lebih banyak yang nolak daripada yang apa ya. Yang nolak itu akhirnya setelah dengerin lagu kita kok mungkin beda gini-gini, terus malah dia tertarik gitu. Terus jadi ngerilis album kita orang Eropa itu. Terus saya kontak-kontakan sama dia gitu. Dia juga rilisannya oke loh, banyak band-bandnya ngeri-ngeri juga black metal. Saya punya keinginan untuk bisa tur ke Eropa. Dia bilang it's impossible, it's hard, pokoknya susah lah, termasuk urusan finansial dan sebagainya gitu. Terus saya bilang saya serius. Kalau saya udah punya keinginan, nanti pasti ada jalan aja. Nah dia terus akhirnya yang label Eropa itu ya. Dulu kan saya displitin sama band Swedia. Ternyata itu namanya apa ya? Penjualan apa namanya? Animo orang-orang sono terhadap split itu bagus. Ada orang Swedia juga tertarik. Coba kamu kontak ini. Kontak orang Swedianya. Terus dia punya agenda 2025 November ngadain event gigs. Oh, udah langsung saya terima. Perjanjiannya seperti ini. Dah ya ini. Terus kita belum dapat kontak yang itu tuh, yang Norway. Udah lama. Terus ini kan Sabtu nih di Swedia. Jumat minggunya kita mau tur, dia ketawa. Mana ada Eropa tur minggu ya buat keluarga sama ke gereja ya. Paling Jumat. Ya udah Jumat. Saya pengen mana yang deket ya? Saya pengen banget tahu Norwegia gitu. Udah lama terus dia kontak saya gitu. Kau coba hubungin nih organizer. Nah, saya hubungin organizer itu. Dia juga nggak langsung oke. Jadi are you serious? I think Asian band, mostly Indonesia are gimmick and fashion. Dia bilang kan, iya. Terus saya bilang, it depend to a band, tapi Santet, I think kita punya semacam komitmen dan tujuan, not just gimmick and fashion, but we have purpose. Aku kasih dia foto-foto main di Jepang,
Jepang gitu. Baru dia apa namanya, setuju gitu. Oke, you play di Oslo, di pub kan, pubnya bawah tanah juga. Oke. Tanggal segini udah, tapi udah saya tanya kan where's the venue, ini tapi kan saya nggak upload, kan dilarang sih. Kamu urus visa, kalau kamu memang benar-benar serius, visa Eropa itu nggak semudah itu. Kita aja bikin visa sampai 4 bulan, stres saya. Banyak yang bantu, jadi rekomendasi dari kabupaten kita minta, rekomendasi dari kementerian kita minta untuk memperkuat itu, karena diperiksa sih di sana lolos semua. Karena ada yang visa yang nggak lolos, ada itu tur Eropa ada yang cerita ada yang gagal verifikasinya, visa ininya gagal, misalkan 5 orang, terus yang gagal 2 itu. Ini repot nih kalau cuma beberapa orang ini ya. Karena apa ya, ngurus visa itu kan banyak hal ya, prosedural. Akhirnya lolos. Udah begitu visa lolos, baru saya upload semuanya, termasuk Santet paling band figuran gitu itu. Saya punya surat apa namanya ya, invitation. Oke. Bahwa Santet itu jadi band utama. Yang pembuka justru band sana gitu. Bukan kita ada event, kita menclok gitu jadi band yang nomor berapa, bukan. Kita justru jadi band headlinernya. Konser lah, mini konser di gigs di sana. Openingnya nggak main-main, band-band yang mereka pilih gitu. Kayak di Swedia itu band yang lebih tua dari Santet. Iya itu. Umur saya kan sekarang 52, dia umurnya 54, rata-rata udah tua. Blood Scum itu orangnya keren banget. Black juga. Black metal, sama darah gitu, minum darah. Pokoknya kayaknya yang Skandinavia itu serem-serem, yang Swedia juga serem itu, dua-duanya. Benar. Cuma ya itu yang mengherankan, mereka apa ya? Gak apa-apa. Mereka itu ramah. Itu asal kita jangan sok ngartis. Saya begitu lagi cek sound, kan udah mulai banyak tuh yang datang tuh ya. Tempatnya yang nggak terlalu gede, tapi muat 100 orang, itu sold out itu. Baru kali itu dia ngadain sold out. Gitu, isi organisasinya ngomong ke aku. Nah itu ada orang Jerman loh, perempuan. Wah pokoknya penampilannya ngepang gitu lah, ngepang metal. Saya ngobrol sama orang-orang itu, saya ngobrol ya tentang Wacken, tentang apa gitu. Dia udah nggak suka Wacken karena rohnya udah beda sama dulu, sekarang lebih ke komersial. You play at Wacken, saya yakin kamu mainnya nanti siang gitu. Karena band-band setelah sore itu ada band-band yang komersial. Nah, dia juga nanya, bagaimana band kamu bisa sampai sini gitu. Itu ya, pertanyaan yang ada di Indonesia juga ada, yang seperti mau tanya itu, bagaimana saya ceritain itu soal yang split terus sama orang Eropa itu label, gitu. Jadi dia juga pengen tahu kok ada band Indonesia yang bisa sampai ke situ gitu. Berarti jauh banget kan gitu. Berarti terbang dari sini langsung tujuan titiknya ke Norway atau Sweden? Sweden. Nah, kita ngeplay visa ya Sweden. Tapi kan Schengen visa itu meliputi semua Skandinavian. Nah, kenapa Sweden? Karena kita turnya tuh bareng sama band Sweden ini, dia yang nyediain mobil, dia yang nyetir. Kalau kita langsung ke Norway, dia datang sini terus jemput kita nggak enak. Gitu. Akhirnya Sweden, dan kita waktu itu kontak ke KBRI Sweden sulit, Norway susah banget. Yang respon cuma KBRI Swedia. Gitu. Itu jemput kita sama ngajak kita jamuan siang lah. Diplomat semua itu. Diplomat. Itu berlakunya kalau nggak salah itu 2 minggu kalau visa itu.
Kita 4 hari aja udah duitnya ngos-ngosan. Ya harus banyak persiapan kalau misalkan kita mau ke Eropa lagi. Nanti kalau tur yang 2027 itu kejadian ya, yang beberapa titik mungkin 2 minggu saya ke Swedia lagi, karena nanti turnya bareng band Swedia itu. Dia kan udah kenal, terus bawa mobilnya juga bisa dipercaya, dan muter Swedia, Finland, Estonia, terus ke bawah Jerman. Saya udah punya 1 titik tuh di Jerman. Dapat festival lagi, chatting terus. Saya minta Maret itu 2027 dirubah ke November, karena saya lebih senang musim winter gitu. Salju gitu. Kalau musim summer panas sama aja kan. Berarti nyampe Sweden itu di tanggal berapa, Mas? 20 pagi. Itu pesawatnya itu kurang lebihnya ya 25 jam lah dari Jakarta ke Sweden, transit di Turki. Tapi kalau misalkan sono lagi saya mau transitnya mendingan yang di Dubai apa-apa. Turki pengalaman nggak enak lah. Itinerary hari pertama apa, Mas? Begitu sampai Sweden ya kita nunggu dijemput orang KBRI. KBRI, terus jamuan makan siang kan jam 12 waktu Sweden, terus baru kita dibawa ke hotel gitu, istirahat sampai pagi. Baru paginya tanggal 21 jalan ke Norway. Kita ngasurin. Tahu hutan Norwegian Woods kayak gitu. Kan kita alhamdulillah waktu itu bisa kencing di hutan Norwegia. Karena rest areanya nggak ada. Jadi kencingnya di mana nih? Pas pulang dari Norway itu, di sini langsung belok, kan saljunya tebel, masuk ke hutan. Kita nggak takut, maksudnya ada setan Norway apa, takutnya bukan ada beruang apa makhluk gitu kan. Di sini benar luas, semuanya nyebar, ya luas. Aneh gitu di sana, jadi rest areanya tuh minim dengan toilet, minim. Saya juga heran. Dan yang terlihat ini kemarin pas sepanjang jalan sih ya, jadi di sana tuh nggak ada KFC sama McD, aneh, adanya Burger King. Jadi kita makannya itu ya itu Burger King 2, makan 1 chill banget. Itu pas makan itu pokoknya makan itu makan di resto itu habis berenam ya 2 jutaan. Makanya kan kalau seminggu berapa itu habis tong-tong. Nah itu Norway terutama Oslo, bagaimana Mas suasana dan gambarannya? Nggak beda jauh sama Sweden, karena kan sepanjang jalan tol itu menuju, itu sebutannya tol apa ya, itu hutan semua, hutan salju. Selama dari Sweden kan ke Oslo ya sekitar 7-8 jam. Ya dari segi terutama dari segi rumah ya, kayaknya Swedia sama Norwegia hampir sama, tapi tidak sama. Rumah-rumahnya itu kan bentuknya kan kayak gedung-gedung gede gitu, terus gitu, ornamennya yang beda. Kalau orang-orangnya ya kayak gitulah ya, dari luar, dari jauh kayak serem. Kayak organizer Norway itu setelah saya dekatin mukanya halus banget, walaupun dia jenggotan gitu. Jadi yang bule lain Norway itu saya deketin lagi yang lain Norway, rata-rata kayak halus. Iya, walaupun jenggotan tapi face-nya halus gitu, nggak kasar gitu lah, sama kayak Sweden gitu. Nah, kewajiban selama di Norway menurut Mas Budi apa nih? Kewajiban ketika sampai di Oslo? Norway itu hampir kita gagal ke yang Step Church itu, yang museum gereja hitam itu, karena itu tutupnya jam 4. Kita datang sampai sana jam 3:40. Cuma waktunya 20 menit, makanya lari-lari naik ke atas tuh. Ya pengalaman tidak akan terlupakan lah. Setiap
kita tur misalkan ke ASEAN, ke Asia, terus sampai ke Norway gitu ya, punya cerita sendiri. Yang jelas ya orang-orang sono ramah-ramah. Di Oslo sempat ke tempat ritualnya yang undergroundnya. Iya, waktu itu Gimana tempatnya ceritanya? kecil itu, gini lah. Saya pinggir jalan kan, ya, pinggir jalan Helvete, Miss Blood Store. Ya kayak toko itu lah, toko distro itu ya. Iya. Record label gitu ya. Kurang lebih sekitar lebarnya itu 6 apa 5 meter lah. Ke dalamnya mungkin sekitar 7 atau 8 meter. Gua penuh banget CD apa kita masuk. CD wah banyak banget. Ratusan, banyak wah ribuan ya. Dan yang saya kaget itu ternyata tempatnya Mayhem itu yang ada tulisan black metal. Iya. Itu di bawah, langsung ke bawah, benar-benar apa tangganya itu tangga muter ya, bawah. Nah, itu ada banyak ruangan-ruangan, akhirnya sampai ke ruangan yang itu ya kayaknya tidak diganti sejak lama karena dibiarkan apa adanya menjadi museum. Oh, itu emang udah jadi tur museum kalau kita tertarik dengan black metal. Ya tujuan, saya yakinnya tujuannya emang sih mengunjungin itu. Bahkan yang orang Eropa yang ke Oslo saya yakin juga foto-foto atau buat memorabilia di sana. Jadi benar-benar asli gitu, bukan AI atau cropping. Kan banyak tuh yang foto cropping ya, itu tinggal ditanyain aja tiket kamu mana, coba lihat tiket pesawat atau masa tiba-tiba nongol gitu. Jadi ini ya kayak kursinya itu kan pakai kayaknya kayu keras itu, kayu apa itu ya. Oh ya, yang kayak tempat ininya ya. Tempat duduknya ya itu kayaknya kayu keras itu, keras banget. Ya kayaknya cat asli itu. Terus temboknya ya tembok di bawah tanah. Ya, Vibes-nya seperti apa? ya adem lah, kayak apa ya, kamar lembab gitu ya. Tapi merasakan aura-aura mistisnya waktu itu. Enggak, saya bisa ngerasain waktu di gereja yang hitam ada aura itu. Kalau kita di situ sampai malam, saya yakin itu ada penampakan. Tapi kalau di sini enggak, emang ini museum biasa, bukan mistis, bukan. Jadi memang museum lah gitu. Jadi auranya biasa aja, itu cuma lembab gitu karena mungkin di bawah tanah gitu. Di underground ya, musim itu juga. Terus kita juga nggak lama di situ, paling cuma setengah jam apa ya, foto-foto, terus kita bikin video konten gitu. Terus pokoknya senang banget bisa sampai sono itu. Ini bener-bener nih sampai sini nih, ibaratnya naik wong muslim ya, dan nanti aku bisa sampai ke Mekah ya, naik haji. Nah itu memang disebutnya apa ya, kayak tanah leluhurnya black metal gitu. Coba sono walaupun sendiri, apalagi band bagus, tapi emang kalau band biayanya besar itu. Kalau misalnya kita pakai duit sendiri itu kurang lebihnya ya ratusan juta lah, 200 sampai 300 juta. Uang saya bawa sangu itu 35 juta buat makan doang habis. Iya, pribadi loh. Nah, kalau pesawat nama itu kan udah disponsori. Tapi dari situ kita tahu jalurnya, kalau misalkan mau ke Eropa lagi, kita harus punya sponsor untuk bisa memberangkatkan kita ke negara, misalkan ke Swedia. Nanti turnya kita misalkan 2 minggu, ya pakai nyewa van aja, mobil van. Nah kan kita kalau main kan ya alhamdulillah untuk besok udah ada fee. Kita cari yang mau bayar kita. Itu gunanya buat apa tuh? Buat biaya bensin dan mobil. Gitu. Bensin sono murah, kayak di sini. Ya mobil ya bisa lah di cover dengan misalkan kita dikasih fee berapa ratus euro gitu. Terus kita jangan lupa bawa merchandise itu. Di sono jumper kurang laku, hoodie kurang laku. Yang laku itu kaos panjang sama kaos pendek. Dan jangan terlalu
banyak bawa yang terlalu besar lah. Yang saya kan banyak bawa besar tuh XXXL. Ternyata banyak kan beli XL. Mereka senang pakai baju yang ketat. Iya, aneh itu kan. Saya pikir yang laku ya XXXL gitu. Ternyata XL sama L. Jadi yang ya mungkin kebetulan waktu itu yang beli orangnya senang ketat semua, tapi masa semuanya ya. Saya bawa kaos itu hampir 100 biji. Sold. Ya hampir yang nggak sold itu yang jumper itu. Oh, body ya. Jadi kalau sono lagi itu. Tapi CD laku CD. Antusias show-nya gimana mas? Ya crowd lah. Mereka joget gitu, headbang sama enggak. Ada satu dua sih ada yang mungkin Dokumentasi. punya konten gitu di Instagram ya. Tapi semuanya yang depannya crowd itulah. Rata-rata orang udah berumur lah, 30 ke atas, ada yang 40 50 tahun. Jadi memang mereka itu yang nonton itu saya yakin bukan metal musiman, tapi memang ada band Asia yang mau sini nih. Dia cari orang organizer Swedia itu terakhir chatting sama saya, dia baru kali ini penjualan tiketnya sold. Itu kan paling banyak menampung 100 orang. Nah, luar biasa tadi. Banyak yang sudah menantikan santai. Kalau pas di Oslo itu ya separuh gedung. Karena waktu itu ada event juga, eventnya Emperor, drummer Emperor bikin event juga gitu. Si siapa drummernya? Trim apa saya? Dia punya band baru namanya apa, terus bikin event juga di Oslo dengan tanggal yang sama. Jadi kita paling separuh dari klub itu penontonnya pasti Oslo. Tapi kalau pas di Sweden itu full. Dan itu dia Oslo penonton begitu udah luar biasa. Dia karena emang Emperor ya di klub juga tapi agak gede. Katanya sekitar 400 orang yang hadir. Tanggalnya sama. Momen selama di 2 titik yang nggak bakal lupain apa mas? Semuanya. Orang-orangnya saya nggak akan lupa. Orang-orangnya ya humble, ramah. Dia di Norwegia, di Swedia itu. Kalau yang Turki emang nggak ramah. Itu aneh loh, Turki yang laki, yang perempuan sama-sama nggak ramah. Padahal sesama Muslim ya. Mungkin karena kita dianggap Muslim dari dunia ketiga ini. Kan dia kan Eropa tapi Muslim. Tidak ada satupun yang ramah. Iya, di Turki itu. Sampai saya mau nuker duit, terus mau beli makanan, semuanya kayak apa karakter orang Turki kayak gini gitu, Persia gitu. Itu wah nanti kalau ke Sweden lagi jangan lewat Turki lah. Nah, mungkin di Dubai apa mana, kan pilihannya ada 3, transit di Cina, transit di Dubai atau transit di Turki. Kita milihnya malah jauh banget, pegel banget, 18 jam ke Turki. 18 jam kayak di pesawat tuh kayak diem aja gitu, ini pesawat melaku gitu kan. Ternyata kan cepet jalan, pesawat gede sih ya. Wah ini mah kalau tiba-tiba di atas luar gitu kita udah sampai bawah udah jadi kecil-kecil banget. Jadi Mas, evaluasi yang bisa dipetik apa mas dari pelajaran tur 2 titik itu mas, Eropa dan Norway dan Sweden? ya kalau untuk santai sendiri ya harus lebih memperhatikan fisik. Karena ya kalau saya emang jaga fisik, waktu itu sering olahraga dan sebagainya, jadi jalan jauh kan, emang banyak jalan. Tapi yang lain nggak tahu, ada yang itu kita main kalau nggak salah ya 14 lagu deh. Drummernya Kram, 14 lagu. Kram udah hentikan udah. Latihan udah. Kalau buat yang lain-lain dipersiapkan itu ya kayak misalkan kita mau jualan merchandise, kita harus punya temen orang sono ya yang bisa QRIS. Jadi di sono tuh
banyak yang sudah tidak pakai cash. Saya nuker duit Norway itu susah banget di Indonesia iya, karena nggak kepake duitnya. Saya mau pakainya kartu ini. Mereka juga beli merchandise ya pakai ini, kebanyakan nanya no I don't have cash gitu. Wah, I don't have QRIS in here. Wah, gimana ya, jadi yang beli di Norway itu sedikitnya karena itu, karena kesulitan di transaksi. Itu satu-satunya yang kita di luar dugaan nggak mempersiapkan. Akhirnya di Sweden ada orang staf KBRI itu ya, diplomat, nawarin pakai QRIS saya aja ini, namanya kan SWISE, Swisse, itu nama tulisnya kan, ini kan QRIS ya. Itu pakai itu, jadi orang beli enggak banyak, laku banyak itu, hampir habis di Sweden. Mereka di Norway sama di Sweden itu beli nggak disimpan, langsung dipakai, banyak kan langsung dipakai. Iya. Jadi langsung ganti tempat. Makanya banyak yang pakai kosan, bukan saya yang minta, emang dia kaget loh, langsung dipakai. Dia awesome ya. Mungkin dia sebelum Santet main kan dia cari tahu ya, Santet seperti apa, lagunya apa gitu. Pas lagu Iblis Bergamis ada apa, iya. Dan itu membuktikan bahwa musik kita diterima bukan hanya di dunia maya tapi underground, di tanah pun kita ya alhamdulillah diakui lah kita, karena punya apa namanya ciri sendiri kan. Mereka nulis itu kan di komentar Instagram, their unique style, maksudnya unik stylenya Santet ya, kayak gitu. Mungkin kalau misalkan manggung terus seperti yang di sono-sono ada band-band, mungkin mereka nggak akan heran gitu, anaknya makeh gitu. Di sini banyak kayak gitu loh. Tapi kalau hampir makanya organizer sono tuh yakin masan kayak gitu. Ya mudah-mudahan ini membuka jalan juga buat semua band Indonesia ya, yang udah ngirim-ngirim lagu apa album yang udah menyebar di dunia itu, jangan jumawa lah sebelum kalian bisa membuktikan bahwa kalian mampu untuk tampil di sana. Itu aja. Dari itu, jadi yang terjadi sekarang di skena black metal Indonesia kan kayak gitu. Jadi udah punya album mengudara gitu ya, terus ibaratnya kayak sombong terus membuli band yang lain. Padahal dia bandnya baru bisa kayak gitu doang, gitu kan. Kita mau bales dia baper, ya udah kita diamin aja. Kita udah orang tua gitu, udah umur 50-an gitu. Ya saya pikir yang buat band-band black metal semua ya, apalagi black metal sekarang, usahakan jangan jadi metal atau black metal musiman. Pada saat ini rame, wah jadi semuanya memainkan yang genre yang kayak gitu. Nanti berubah lagi, yang kayak gimana ganti lagi gitu. Kalau yang anak 90-an, saya yakin banyak yang mempertahankan karakter dan style. Karena inilah band saya. Ada ini kita cukup memantau, memang bagus, banyak bagus. Nah, band ini kalau bagus harus manggung. Disinilah pembuktian band bagus nggak di panggungnya. Kan beda antara di CD atau kaset itu kualitasnya dengan di panggung. Live-nya gimana gitu, apakah sound-nya gimana, apakah penampilan gimana gitu. Orang kan dilihat dari penampilan manggungnya mateng nggak gitu. Itu aja lah. Jadi moga-moga ya black metal kita ini kita semua yang tidak musiman, mempertahankan sampai ya umur terakhir lah. Kita bikin untuk band kita karya, band kita untuk bisa ke sini, band kita atau personal kita mampu untuk membangkitkan dan membangun skena dengan cara apa? Bikin event. Kalau nggak ada event mati nih skena, bener. Coba aja. Gak ada setahun event-eventnya black metal itu ya mati lah, cuma berseliweran di dunia maya aja gitu. Akhirnya
Kan marak juga pembajakan gitu. Ya kayak gitulah Mas, kita mah. terakhir Mas, kapan akan berhenti ngeband? Kalau saya udah tutup usia, anak saya udah gede-gede, mereka udah nggak digendong lagi ya. Saya punya kesibukan apa? Idealisme saya, dan alhamdulillah ya keluarga saya mendukung aja gitu. Kalau manggung ke luar negeri, bikin event itu emang udah dari dulu kayak gitu. Istri saya itu paham, jangan sampai kita punya keluarga, istri terus wes band bubar, hobi bubar. Memang kita harus memikirkan ekonomi ya, tapi ide apa hobi ya hobi mahal gitu. Nggak semua orang bisa ya. Tapi kalau kita punya komitmen konsisten pasti ada jalan, saya yakin ya. Itu aja, harus yakin, komitmen dan konsisten. Oke. Mas Budi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu, semoga terus berkarya dan cita-citanya tur Eropa di beberapa titik Ya. terwujud. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Bye bye.